Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Suganda di Ilkom Talk Show. Ya, hari ini saya sudah berada bersama dua bintang tamu. Di sini ada Reza, kemudian ada Fitra SI. Terima kasih kepada kedua bintang tamu yang telah hadir pada siang hari ini. Nah, tema kita pada hari ini adalah kuliah atau kerja. Oke, pertama-tama kita bercerita tentang kuliah atau kerja. Nah, di kehidupan sekarang ini banyak sekali setelah kita lulus dari sekolah menengah atas, pasti kita melanjutkan perjalanan hidup kuliah atau kerja ya teman-teman. Misalnya ada kita memilih tentang dunia pekerjaan, atau kita memilih tentang kita ingin melanjutkan perkuliahan sehingga ingin mendapatkan pekerjaan yang mungkin saja bisa memberikan kenyamanan ataupun memberikan suatu dampak yang besar untuk kehidupan kita selanjutnya. Nah, mau kuliah atau kerja itu udah menjadi salah satu pilihan dari kita. Bisa jadi dengan kita berkuliah menambah gelar di belakang nama kita, menjadikan diri kita menjadi lebih baik, menambah ilmu, kemudian dapat memberikan suatu pekerjaan yang dapat memberikan ekonomi yang layak untuk kehidupan kita ke depannya. Namun tidak menutup kemungkinan bagi kita yang setelah lulus SMA kemudian melanjutkan untuk kerja, yang ingin langsung terjun ke dunia pekerjaan, memang tidak ada salahnya teman-teman. Banyak orang yang memilih hal tersebut mungkin karena mereka tidak atau ekonominya kesulitan dalam untuk berkuliah, mungkin saja bisa terjadi seperti itu, ataupun tidak ada keinginan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Namun setelah kita lulus SMA kemudian melanjutkan ke dunia pekerjaan, yang harus kita siapkan itu banyak teman-teman. Salah satunya adalah mental, fisik, kemudian kita harus bisa mendewasakan diri di tempat pekerjaan. Nah, di depan saya atau di sebelah saya sudah ada dua bintang tamu. Yang pertama ada Reza. Bagaimana kabarnya hari ini, Reza? Sangat baik. Kemudian ada Bang Badul Fikra SE. Apa kabar hari ini, Bang? Alhamdulillah kurang baik karena cuaca tidak mendukung untuk beberapa hari ini. Nah, di sebelah saya sudah ada bintang tamu teman-teman, dan mereka adalah merupakan teman saya juga dari tempat kerja yang pernah kami kerjakan bersama. Kemudian bagaimana sekarang kegiatannya atau Reza sendiri? Perkembangan untuk kerjanya ya seperti gitu-gitu aja, nggak ada perubahan, kerja tetap begitu, gaji juga segitu, nggak naik-naik, bukan menambah ekonomi malah mempersulit ekonomi. Ya, intinya jangan curhat. Untuk dengar baru masuk kuliah juga ya? Gimana gelarnya? Ya lumayan repot untuk menghandle waktu, antara waktu untuk kuliah sama waktu untuk kerja, lumayan repot untuk di awal kuliah karena bertabrakan jadwalnya. Memang di awal tuh padat ya biasanya. Untuk Bang Baru sendiri gimana Bang? Perkembangan dari kuliahnya bagaimana? Apakah Ya, kalau kita bilang di kuliahnya masih sampai sekarang ya alhamdulillah aman-aman saja, tidak ada kendala apapun karena teman-teman itu bekerja pun enak, bisa menghandle semua pekerjaan yang nggak bisa saya lakuin. Misal seperti saya kuliah, misal saya ada jadwal kuliah siang, sore atau pagi, ya bisa kita handle sama kawan-kawan. Tergantung bagaimana kita menyikapi dan bagaimana kita mengatur waktunya saja. masalahnya adalah waktu ya sekarang. Di waktu ya. Nah, bisa ceritakan Bang dari bagaimana sejak kapan mulai kerja sambil kuliah? Oh, saya kerja sambil kuliah. Tahun pertama kuliah saya belum bisa karena saya masih di asrama juga kan. Jadi saya nggak bisa kuliah karena ada terhalang aturan asrama. Jadi ketika saya sudah keluar asrama, saya mencoba untuk cari pekerjaan, mencari pengalaman dan mencari keuangan untuk mengisi jajan-jajan kita tiap hari ini karena pengeluaran juga bukan sedikit karena kita nggak bisa mengandalkan yang namanya beasiswa saja. Jadi kita harus menambah skill, menambah ilmu, menambah pengalaman dan menambah relasi tentunya.
Jadi kalau kita bilang kuliah, saya kuliah di zaman ketika lagi marak-maraknya COVID-19 kemarin, saya sudah mulai bekerja. Pertama saya kerja ya APD-nya lengkap semua, dipakai masker dan hand sanitizer semua, tentang bagaimana kita menjaga jarak dengan kawan-kawan, tapi bagaimana juga kita mencari penghasilan. Ya betul sekali teman-teman memang. Memang berat sih. Berat kamu ya, kalau teman kerja ya. Beratnya ya kurang tidur saja. Sampai waktu ya, lagi ya. Apalagi kalau misal kita punya 2-3 ayam gitu kan, jadi agak repot untuk bagi waktu. Sampai PTR ya. Ya begitu teman-teman. Memang yang paling sulit dalam kita kuliah sampai kerja itu adalah membagi waktu untuk waktu istirahat, untuk waktu kita bisa menenangkan diri atau liburan, kemudian membagi waktu untuk kita kuliah atau kerjanya. Di satu sisi semua itu memang sangat penting dilakukan. Memang kalau kita harus ngejar kuliah juga, kita harus ada penghasilan atau mengejar pekerjaan juga. Ya begitulah namanya kehidupan. Pasti udah apa yang udah kita pilih, yang kita ambil pasti harus kita jalani. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya, pendapat Reza tentang anak-anak atau remaja yang telah lulus SMA memilih untuk kuliah pekerjaan dan anak SMA yang lanjutkan kuliah. Bagaimana pendapatnya? Menurut saya tergantung. Masalah mereka yang pilih kuliah aja nggak sambil kerja atau pilih kerja aja nggak sambil kuliah, menurut niat mereka masing-masing. Cuman ada satu poin, ketika misalnya mereka sudah cukup secara finansial, menurut saya lebih baik mereka fokus saja sama kuliah mereka, jadi nggak terganggu kuliah mereka oleh kerja. Tapi jikalau finansial mereka tidak berkecukupan, boleh dibantu dengan kerjanya, asal kuliah mereka, jika kuliah sebagai prioritas, kuliahnya tidak terganggu. Kemudian untuk pembantu, Kalau bagi seseorang yang misal setelah tamat SMA langsung bekerja, itu menurut saya orang hebat. Karena kenapa? Karena dia pasti faktor-faktor lain pasti dipertimbangkan. Misal bisa kita bilang faktor keuangan di keluarganya. Faktor keuangan di keluarga itu sangat berat untuk menentukan masa depan seseorang. Apalagi kalau misal tamat SMK, SMA atau SMK dan lebih bagusnya yang kejuruan. Misal dia bisa buka usaha sendiri, otomatis dia akan merekrut karyawan. Dengan merekrut karyawan, otomatis dia akan menambah penghasilan orang, menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Tapi minusnya ya itu di situ. Ketika kita tamat SMA, tidak melanjutkan kuliah, peluang untuk kerja di jenjang, bisa kita bilang jenjang pemerintahan, itu agak sedikit berat. Karena rata-rata di jenjang pemerintahan, syarat untuk diminta persyaratannya itu pasti minimal diploma 3 ataupun diploma 2. Sedangkan untuk yang kuliah, yang tamat SMA langsung kuliah, itu pun termasuk pilihan yang bagus karena misal perekonomiannya, keuangannya dia mencukupi, masih ada orang tua yang membiayainya dan masih bisa menghandle semuanya. Ketika dia sudah mulai memasuki dunia kuliah, maka dia akan sibuk dengan yang namanya mata kuliah, tugas kampus. Pasti hal satu lagi itu organisasi. Di organisasi kita bisa kita lihat, ada yang organisasi yang menguntungkan, ada yang enggak juga. Misal kita contohin organisasi yang menguntungkan, yaitu yang bisa mengajari kita bagaimana tentang berinvestasi, mendapatkan modal cepat itu bagaimana caranya, semua diajari, itu menguntungkan. Tapi bagi organisasi yang tidak menguntungkan, bisa kita bilang, misal kita ketika kita lagi kuliah ada rapat, jadi kita harus meninggalkan mata kuliah, otomatis kita kehilangan satu pelajaran yang berharga. Dan untuk yang kuliah sambil bekerja itu lebih mantap. Plus 2 dari saya. tepuk tangannya. Untuk sebelumnya lupa nanya tadi, untuk Reza sendiri bila di mana? Win Alamir ya. iya. Yang baru sendiri Ya, di universitas tertua di Aceh lah. Universitas Syahkuala. Untuk mata kuliah, untuk prodinya sendiri? Jurus bahasa Arab, pendidikan bahasa Arab.
Untuk garis besarnya bisa ceritakan bahasa Arab bagaimana? Ada berlangsung kuliahnya gimana? Karena kami di jurusan pendidikan bahasa Arab ya, kami itu diajari bukan hanya bahasa Arabnya tapi bagaimana mendidik orang untuk bisa berbahasa Arab. Jadi metode pembelajaran yang kami bahas materi ini itu ada di bahasa Arabnya sendiri sama cara mendidik orang supaya bisa berbahasa Arab. Kalau Mbak Zura jurusannya? Untuk jurusan saya pribadi itu ada yang namanya ekonomi pembangunan. Ya dari jurusannya bisa kita lihat itu pembangunan, itu membangun. Jadi di fokusnya kami ada 9 kalau nggak salah saya. Salah satunya itu membangun SDM masyarakat, bagaimana itu mengapresiasi bagaimana kita melihat perkembangan zaman. Nanti dari Kebinaran ini satu lagi dari Universitas Kuala. Untuk tempat kerjanya sama ya? Untuk tempat kerja kita sama. Kami sensorkan. Gak apa sih. Jangan lihat logonya, berbahaya. Terlepas dari kuliah atau kerja yang udah kita jalanin, kita harus melihat perkembangan anak-anak zaman sekarang ya teman-teman. Apalagi banyak anak-anak yang memanfaatkan kelebihan orang tua dalam finansial untuk mangkir atau lalai dari tidak kuliah atau tidak bekerja juga. Itu bagaimana pendapatnya untuk Rio sendiri? Misalnya anak ini kan dia dari keluarga orang kaya ya, misalnya. Kemudian dia tidak memilih salah satu kuliah atau kerja, memilih untuk menjadi pengangguran dan memanfaatkan fasilitas orang tua untuk berbuat yang kurang baik. Itu bagaimana pendapatnya? Menurut saya itu sebuah kebodohan yang paling bodoh, karena menurut saya kami yang bisa dibilang finansial yang kurang mencukupi, kami memilih untuk kerja sembari kuliah, kami sudah keteteran dalam mengendal waktu. Bagi dia yang sudah difasilitasi finansialnya cukup, dia nggak milih kuliah dan nggak milih kerja, itu suatu kebodohan yang paling bodoh menurut saya, karena dia sudah ada semuanya tapi dia tidak mau memilih jalannya. Itu menurut saya adalah sebuah kebodohan yang paling bodoh, karena apa salahnya dia tinggal kuliah, fasilitas disediakan, biayain semuanya, ya dia bisa fokus sama kuliah aja, nggak perlu kerja untuk mencari uang tambahan. Itu benar aja ya, benar membantu bagaimana? Itu saya kalau kata-katanya bisa saya kutip dari seorang yang namanya ahli yang kontroversial sampai sekarang. Itu kata-kata itu dulu. Dia dulu paling dulu. Jadi ketika dia sudah mendapatkan kedua-duanya, pasti dia memikir, alah masih ada orang tua saya yang bisa membiayai saya, masih ada orang tua saya yang bisa kasih makan saya. Jadi dia pikir ke depannya orang tua bakal hidup abadi, bakal pekerjaannya tidak ada pensiun. Menurut saya itu lebih bodoh, itu lebih dungu. Jadi sebaiknya ketika kita bisa menghandle dua-duanya, kita bisa kuliah dan finansial itu cukup, lebih baik kita memaksimalkan, mengoptimalkan dan memanfaatkan itu. Karena apa? Karena tidak semua masyarakat khususnya di Aceh ini memiliki hal seperti itu. Bisa kita bilang 60% atau 80% masyarakat itu pasti yang kuliah sambil bekerja. Bisa kita bilang seperti itu. Tapi ketika yang sisanya yang bisa dapat dua-duanya, dia ada ekonomi cukup, keluarga ada, tapi tidak usah bekerja, dia bisa memilih kuliah, itu lebih bagus karena bisa mengoptimalkan fokus ke satu tujuan. Ya memang begitulah, semua itu tergantung kita sebagai mahasiswa, sebagai remaja menyikapi apa yang udah diberikan dan apa yang sudah kita pilih. Kita harus mengoptimalkan dan memanfaatkan sebaik-baiknya teman-teman. Jangan sampai banyak kejadian-kejadian di luar sana yang mohon maaf nih, mungkin anaknya dari keluarga yang terkenal ataupun dari keluarga dari anak pemerintahan, namun di satu sisi mereka tidak bisa memanfaatkan atau memaksimalkan potensi dari orang tuanya melalui fasilitas, namun anak mereka ataupun remaja tersebut melakukan kelalaian ataupun meninggalkan atau tidak memilih jalannya untuk bekerja, namun melakukan hal-hal atau kejadian atau kejahatan yang mungkin bisa merugikan diri mereka sendiri ataupun
merusak nama baik ataupun citra dari orang tua mereka begitu teman-teman. Jangan pernah mencontoh, apalagi mencontoh ataupun meniru lah istilahnya. Ketika kita sudah diberi fasilitas yang baik dari orang tua, namun kita lalai ataupun membiarkan merusak nama baik dari orang tua kita kayak gitu. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, mungkin dari saya sendiri ingin bertanya tentang pendapat dari abang-abang tentang apa saja motivasi yang bisa diberikan untuk teman-teman yang memilih jalan dunia pekerjaan dan dunia perkuliahan. Dari yang baru untuk yang dari SMA kemudian melanjutkan untuk bekerja langsung. Untuk yang dari SMA melanjutkan untuk yang bekerja langsung itu menurut saya itu sudah bagus. Mungkin dia melihat aspek-aspek yang belum bisa kita lihat dari yang luar. Jadi menurut saya seseorang yang bekerja untuk menghidupi keluarganya itu lebih layak daripada orang yang bergantungan pada orang tua, dan lebih bagus ketimbang daripada anak-anak yang kuliah. Karena apa? Karena dia menghidupi keluarganya, dia menghidupi masa depannya, dan dia menghidupi yang namanya itu bisa kita dengar surga di bawah telapak kaki ibu. Itu dia. Jadi ketika seseorang bekerja dan menghidupi keluarganya, itu lebih bagus daripada orang-orang yang bergantung pada orang tuanya sendiri. Sedangkan yang dari dari SMA lanjut kuliah, itu salah satu pilihan yang bagus, tetapi optimalkan apa yang bisa dioptimalkan. Manfaatkan apa yang ada, dan jangan pernah merasa paling tinggi karena semua roda berputar. Itu saja. Untuk Reza sendiri gimana? Yang pertama yang harus kita ketahui bahwasanya orang yang kuliah tidak lebih tinggi daripada orang yang bekerja. Karena pada dasarnya orang-orang yang bekerja seperti kata Bang Badul untuk menghidupi diri dia sendiri atau lebih mulia lagi dia menghidupi keluarganya, dia memang betul lebih mulia daripada orang yang kuliah hanya untuk masa depan dia. Meskipun di kedepannya dia memikirkan untuk masa depan keluarganya juga. Tapi di jenjang SMA itulah kita memikirkan bahwasanya potensi saya di sini, saya bisa melanjutkan kuliah. Di situ kita bisa milih kuliah. Tapi ketika kita bisa mikir kalau kita itu malas belajar dan kita lebih ada skill untuk berusaha, membuka usaha, lebih baik kita untuk kerja dan gak milih kuliah daripada kuliah kita keteteran, kerja kita gak fokus, lebih baik milih salah satunya. Tapi buat teman-teman yang udah memilih kuliah sembari bekerja, itu adalah sebuah apresiasi yang sangat-sangat berharga karena mereka bisa menghandle waktunya, bisa menghandle segalanya, dan mereka bisa fokus untuk menjalankan kedua-duanya. Intinya kalau misalnya setelah kita lulus dari SMA, mau kita kuliah ataupun mau kita kerja, intinya bagi kita semua adalah hebat intinya. Karena kita tidak menyia-nyiakan waktu untuk bermalas-malasan setelah lulus dari SMA, tidak memanfaatkan fasilitas dari orang tua, kemudian kita sembrono, kemudian kita lalai dan sampai membuat kejahatan yang dapat merugikan diri kita sendiri maupun orang tua kita. Nah, teman-teman, terlepas dari itu semua, saya ada pertanyaan lagi untuk abang-abang di sini. Memilih untuk kuliah sambil kerja itu keinginan sendiri atau ada tuntutan dari orang lain atau tuntutan memang dari kehidupan? Terutama dari Reza dulu mungkin. Kuliah sambil bekerja itu adalah pilihan saya sendiri awalnya, karena memang saya melihat bahwasanya kalau saya cuma fokus pada kuliah saja, saya tidak bisa membeli, kalau bahasanya membeli apa yang saya inginkan. Karena kalau misalnya kita terpaku pada uang orang tua terus, itu pasti tidak cukup. Makanya saya memilih jalan untuk kerja sambil kuliah ataupun kuliah sambil kerja. Ya menurut saya setelah saya jalani beberapa bulan ini kuliah sambil bekerja itu lumayan berat. Beratnya adalah gimana kita menghandle waktu, itu cuma. Terlepas dari itu semuanya aman aja. Untuk Bang Baru sendiri? Untuk saya pribadi, yaitu pertama, saya sebelum kuliah saya ada membuat plan. Yang namanya plan itu
kita harus jalani, mau dipilih atau enggak. Jadi ketika saya udah lulus di jalur kuliah, terus saya bilang, saya nggak bisa bergantung sama orang tua. Saya harus cari pekerjaan, saya harus cari pendapatan, saya harus cari pemasukan. Jangan sampai karena saya kuliah, orang tua saya nggak makan di kampung. Itu dia motivasi pertama saya. Jadi kalau kita bilang itu tuntutan atau keharusan, enggak, itu pilihan pribadi saya. Saya ingin lebih dewasa, saya ingin lebih memahami dunia kerja bagaimana. Saya ingin mengenal banyak relasi dan bagaimana memanage waktu dan mendapatkan penghasilan dengan secara sendiri tanpa dibantu orang tua, dan bagaimana kehidupan kita di dunia yang namanya dunia perantauan. Abang ini dari mana bang ya? Ya, Asal dari mana? saya berasal dari Aceh Selatan, cuman agak jangan dibilang Aceh Selatan itu banyak ilmunya ya, enggak, walaupun saya ada. Ya. Oke. Untuk pekerjaan sendiri kan bidangnya kan beda-beda ya. Ya, beda-beda. Bang Baru sendiri? Yang di bagian pertama dulu saya pernah kerja yang kalau di Aceh di Pangu saya pernah kerja, saya kurang lebih setengah tahun saya jadi waiters dengan pendapatan yang kita bilang dengan masa yang namanya bahan-bahan pokok itu masih rendah, nggak kayak sekarang naiknya 20-30%. Jadi dengan gaji yang kita bilang 1.500.000 ke atas itu sudah sangat mencukupi. Tapi kalau gaji yang sekarang 1.500.000 dengan bahan-bahan pokok yang sekarang serba mahal itu sangat-sangat tidak mencukupi. Kita harus tahan-tahan apa yang harus kita beli. Kita harus melis apa yang paling penting, kita harus lihat apa yang paling penting untuk dibeli. Kalau memang itu belum penting, udah kita tunda dulu. Dan sekarang saya udah berpindah kerja di Speta. Nah, jadi sekarang saya kurang lebih Speta ada 1 tahun jadi waiters dengan gaji yang pas-pasan lah kita bilang, walaupun cukup. Dan saya meminta job desk lain dengan pilihan di dapur. Saya mencoba untuk yang namanya kita harus jangan tetap di satu tempat. Kita harus memilih yang namanya bagaimana kita tahap selanjutnya, bagaimana pengalaman yang kita dapat, dan bagaimana relasi yang kita temukan. Jadi ketika saya minta ke bagian dapur, saya menemukan satu passion namanya saya begini masak, begini bahan-bahan yang harus diperlukan untuk kita mengolah suatu makanan menjadi lebih enak. Bagaimana kita mengatur itu semua takarannya, kita harus melihat itu semua. Untuk sendiri? Saya bekerja di Speta Office sebagai waiters, menjadi pelayan. Perkiraan sudah berjalan 8 bulan menjadi waiters dengan gaji yang bisa dibilang untuk umur saya cukup lah, oke lah untuk di umur. Karena kita belum nikah ya kan? Iya benar. Masih menghidupi diri kita sendiri. Setidaknya orang tua kita sudah bangga kalau kita bisa menghidupi diri kita sendiri. Jadi orang tua tidak perlu terbebani lagi untuk bayarin kita. Nah menurut saya oke dengan gaji segitu di umur segitu. Untuk kesulitan atau tantangannya? Tantangan kalau untuk di waiters itu yang pertama kita harus sabar. Itu yang harus dipunyai atau dimiliki oleh waiters. Dimanapun itu kita harus sabar. Karena kita nggak tahu karakter-karakter tamu yang datang ke tempat kita ataupun karakter-karakter customer yang datang ke tempat kita. Ada yang memang dia customer tuh memang niatnya mau duduk di situ, pesan kopi, pesan makan, selesai. Ada yang niatnya customer itu beda. Dia tuh pengen tahu lebih dalam tentang kafe ini. Pengen kayak mana sih kafe ini? Dia bikin ribet waitersnya, dibikin pusing lah pokoknya. Jadi ya tantangannya itu pertama-tama kita harus sabar, nggak bisa langsung emosi lah kalau kita ngadepin tamu atau customer itu. Gitu tantangannya. Berarti kesabaran harus Sabaran ya. ya. Untuk Bang Baru sendiri, untuk tantangan sekarang di dunia masak-masak dapur itu gimana? Itu lebih tantangannya di bagaimana kita memasak itu dalam jangka waktu berapa lama. Jadi kita harus menargetkan. Misal kita masak apa, jadi kita targetkan berapa menit. Itu aja. Ya, itu dia. Emang kayak gitulah. Berarti masak itu termasuk hobi, Bang? Termasuk salah satu hobi. Salah satu hobi. Untuk berarti kan ini sebagai itu kan pelayanan ya. Iya, Pelayanan ya. Ada nggak sih yang customer tuh dia bikin kesel gitu? Itu paling sering itu kalau ditemukan.
Karena kan kalau kami itu di Spekta itu ada apa ya? Ada syiarnya namanya itu pokoknya hospitality-nya itu nomor pertama memang. Jadi kami waiters yang di ujung tombak langsung ketemu sama tamu atau sama customer, itu kami harus ngelayanin gimana seramahnya pun. Ada yang kita udah datengin, kita ramah, kita full service, tiba-tiba dia cuek. Di situ kita mulai kesel. Cueknya dia itu tiba-tiba habis itu dia ngelakuin hal-hal bodoh, buang-buang puntung rokok, sedangkan kita udah nyediain asbak. Nah di situ kita keselnya kalau sama customer gitu. Tapi balik lagi kita harus sabar, karena itu tamu kita customer. Betul ya, sudah disediakan tempat buang rokok, tempat sampah, tapi masih dibuang sampah sembarangan. Yang memang gitu lah, kadang customer ini sering suka-suka sendiri, padahal ya kita sebagai penyedia tempat coffee shop itu sudah memberikan semaksimal mungkin yang kita berikan. Nah, jangan sampai yang nonton ini tiba-tiba seperti itu ya teman-teman. Jangan sampai kata kita itu sama-sama manusia, udah diberikan penjelasan dan diberikan satu servis gitu, kemudian kita apa ya bisa dibilang tidak bisa menerima ataupun mengabaikan lah istilahnya untuk teman-teman yang teman-teman yang bekerja di coffee shop tersebut. Ya, untuk saran saya pribadi, kalau memang teman-teman nanti misal kita bilang terus di warung kopi atau coffee shop macam-macam itu hargai orang yang bekerja. Jadi ketika ada disediain asbak, maka kita buang rokok, puntung rokok dan sebagainya itu di asbak yang sudah disediain. Ketika kita memakai tisu, ya udah jangan dibuang sembarangan, karena itu tisu bekas kita pakai sendiri, otomatis itu udah yang namanya berkuman, ada kuman. Masa iya nanti akan ketularan sama orang lain. Jadi hargai orang-orang yang bekerja, karena orang yang bekerja itu orang yang mulia. Demikianlah talkshow kita pada siang hari ini. Saya Mas Suganda dan beserta dua bintang tamu kita pada siang hari ini. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.